intertwined, and you're not listening. It is your choice to make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay them. Lama ya?
Halo semuanya. Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman yang udah join pada hari ini ya. Dan kita akan segera memulai webinar kita pada hari ini. Di mana webinar kali ini akan membahas tentang jurusan-jurusan yang ada di bidang perekonomian. Oke, baik. Sebelumnya kami perkenalkan diri dahulu. Saya Dion, salah satu moderator untuk kampusku webinar pada hari ini. Dan kampusku sendiri adalah sebuah platform digital di mana kami Ya, jadi kampusku adalah platform digital yang akan menjembatani teman-teman yang ingin kepoin tentang jurusan-jurusan dan juga tentang jurusan-jurusan yang dimana nanti teman-teman tahu nanti karirnya kayak gimana dan kemudian dari jurusan tersebut nanti teman-teman bakal jadi apa, belajar apa aja. Nah, kami akan menjembatani teman-teman itu. Dan moto kami, for all of your campus life. Oke, sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa dulu. Dan berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan? Baik, terima kasih. Oke, kemudian tidak usah menunggu lama, kita akan segera memulai webinar kita pada hari ini. Yang pertama bersama dengan Kak Ika Asaliyatun Amalia dari Manajemen Bisnis Universitas Sains Al-Quran. Wah, di mana itu? Nah, nanti Kak Ika akan segera memperkenalkan diri. Dan juga Kak Ika ini adalah juara 1 loh
dari bisnis plan visit dari USU atau Universitas Sumatera Utara dan juga memiliki pengalaman berkarir di badan usaha milik desa. Wah, mantap sekali. Nah, Kak Ika sudah ada di sini. Bentar, saya spotlight. Oke. Untuk Kak Ika, apa sudah siap? Iya sudah Kak, apa suara saya terdengarkan? Mungkin suaranya agak dikeraskan dikit Kak. Oke. Kita cek sound dulu ya teman-teman. Ini udah Kak, udah terdengar jelas? Mungkin bisa agak keras dikit Kak. Kalau seperti ini Kak? Nah, sudah. Mantap sekali Kak. Oh iya. Oke, baik. Ini Jadi, maaf ya kalau ada suara-suara lain ini iya, lagi apa-apa. dan asar. Oke Kak Ika. Bisa dimulai Kak? Iya, saya share screen dulu ya. Oke Kak. Ini Udah bisa? Udah bisa Kak? nggak bisa share ini Kak, karena ada ada other participant is sharing, atau dari panitia aja ya Kak? Udah Kak, dicoba lagi. Oh ya. Bagaimana Kak? Masih terkendala? Lagi loading. Oh, loading. Baik-baik. Oh ya, saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget nanti silakan kirimkan pertanyaannya secara chat personal ke saya di Zoom ini. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan paling bagus, bakal mendapatkan door prize dari kamusku. Menarik sekali kan? Door prize-nya apa? Kita tunggu sampai akhir. Ya Kak. Ya Kak. Ini masih loading. Oke, siap. Udah kelihatan ya Kak? Belum terlihat Kak. Sudah belum Kak? Enggak. Sudah ya. Yang screen. Ya. Share screen yang bagian screen. Agar seluruh laptopnya bisa share screen yang baik. Sudah ya Kak? Masih belum bisa Kak. Atau mungkin dari kami bantu share screen aja Kak. Kayaknya sinyalnya deh Kak. Ini di sini sudah ada, sudah tapi ya. belum kelihatan juga ya. Oke, kalau gitu kami bantu aja gimana Kak? Iya ya, boleh Kak. Oke, baik. Ini ditutup. Ya, ditutup saja Kak. Dari hostnya silakan. Oke, sudah. Bentar ya. Oke, baik. Silakan untuk Kak Ika, waktu dan tempat saya persilakan. Dari Kak Ika, dari hostnya sudah memberikan akses Kak Ika untuk remote. Jadi nanti Kak Ika bisa klik ke next slide-nya sendiri Kak. Jadi bisa share screen sendiri.
Gitu. Oke, baik. Sepertinya dari Kak Ika ada kendala ya, teman-teman. Kalau gitu bisa dimulai dari pemateri kedua dulu saja, di mana Kak Alvina ada ya? Oh, oke. Halo. Halo, oke baik. Nah, ini Bentar sebenarnya ya, aku lagi, kan aku tuh lagi di rumah nenekku. Terus sebelahnya tuh musola gitu. Sebenarnya ini lagi azan sih. Ganggu nggak? Maksudnya, Enggak kok. oh oke. Enggak, Kak. Oke. Kak Aku dari juga, Kak ya. Dari Kak Alvina katanya share screen sendiri. iya betul, Ya, bentar ya. baik Kak. Oke. Oke, kelihatan nggak? Clear ya? Clear, kelihatan nggak? Oke. Oke, ini berarti mulai dari aku dulu ya. Gimana Kak? Nih, jadi langsung aku mulai aja. Ya, bisa. Waktu dan tempat saya persilakan ke Kak Alvina. Oke. Ya. Oke, thank you for the time. Juga makasih juga buat teman-teman yang join di sini. Makasih banget waktunya. Terus juga ini sorry banget kalau misalkan ada suara-suara dari musola karena emang karena aku lagi di Semarang dan emang ini waktunya lagi sholat asar gitu sebenarnya. Jadi kayak sorry banget kalau misalkan nanti tiba-tiba keras gitu karena benar-benar di sampingnya. Oke, jadi sebenarnya di sini aku bakal sharing-sharing aja nih kuliah di bisnis manajemen tuh gimana, terus kayak kehidupan aku kuliah, terus setelah lulus juga ngapain aja kayak gitu ya. Oke. Nah, mungkin sebenarnya kayak aku pengen notice ke kalian semua. Kalau misalkan nih mau pilih kuliah, terus juga mau milih jurusan gitu kan. Nah, yang paling penting pertama kali harus dilihat. Oh, sorry ya, bentar. Ayo teman-teman dijawab dong pertanyaannya Kak Alvina. Kira-kira apa sih? Oh, oke, sorry. Tadi apa namanya azan, jadi aku berhenti bentar. Nah, di sini tuh kayak aku mau notice. Jadi kayak ini buat teman-teman buat renungin aja nih nanti sebelum beneran nih daftar kuliah atau apapun. Nah, itu kayak harus bisa jawab pertanyaannya dulu nih. Sebenarnya di 3 sampai 5 tahun ke depan tuh kayak kalian tuh pengen pekerjaan tuh yang kayak gimana gitu. Banyak banget pekerjaan yang bisa aku sebenarnya pengen yang santai atau misalkan aku sebenarnya pengen yang ide bisa mengembangkan ide-ide dan lain-lain. Nah, itu tuh kayak banyak banget nih opsi-opsi karir. Nah, terus juga jangan terpengaruh sama teman-temannya. Jadi kayak lihat aja passion itu mirip yang mana, terus cocoknya di mana kayak gitu. Oke. Kok nggak bisa? Oke. Nah, mungkin kenalan dulu ya. Kenalin, aku Vina. Nama lengkapku Alvina Putri Damayanti. Panggilannya Vina. Aku alumni SBM ITB tahun 2001, jadi baru lulus tahun 2001. 2021, sorry. Jadi aku masuk tahun 2018, terus lulusnya tahun 2021, jadi tahun kemarin. Nah, aku juga sebelumnya tuh, aku sebenarnya udah kerja karena udah lulus, jadi aku strategic partnership di Telkom Indonesia. Nah, terus juga waktu itu pernah intern juga di Siper Indonesia. Jadi Siper Indonesia itu kayak Southeast perusahaan multinational company gitu yang bergerak di warehouse management system. Nah, terus sekarang aku kerjanya di PT Eden Pangan Indonesia atau bisa dikenal Eden Farm. Jadi itu kayak startup udah sekitar 4 tahun dan di situ aku kerjanya di bagian people performance, jadi HR juga human resource masuk, terus juga di bagian bisnisnya juga masuk, jadi kayak mix gitu di posisi tersebut.
Nah, itu juga kenalan dari aku. Nah, terus mungkin aku bakal, nah ini dulu nih, jadi selama kuliah kemarin ngapain aja sih Kak gitu kan. Nah, selama kuliah kemarin yang pertama selain aku kuliah belajar, itu aku juga ikut 2 organisasi. Aku benar-benar cuma ikut 2 doang. Yang pertama itu yang di sini ya, ITB Abu Robotics Team. Jadi kayak kebetulan aku waktu itu kepo kan, kayak pengen nih join di tim-tim yang isinya unik gitu. So aku ya udah aku join nih robotics gitu. Nah, di situ kebetulan kayak malah jadi sampai tahun terakhir dan bisa jadi project leader di situ. Karena ilmunya itu bisa kepake di situ. Terus juga aku manage di bisnis unitnya fakultas aku, di situ juga kayak bagian people-nya. Terus selain itu sendiri aku aktif di berbagai perlombaan. Aku cukup ambis sih Raya untuk ikut lomba-lomba nasional maupun internasional. Nah, tapi kebetulan yang menang semua yang di nasional. Nah, sebenarnya di jurusan manajemen ini benar-benar sangat fleksibel kalau misalkan mau lomba-lomba nih. Nah, contohnya kayak ada nih lomba dari Kemendikbud itu banyak banget, misalkan Gemastik. Nah, Gemastik tuh pasti ada nih business development, terus juga nanti ada dari Kemendikbud lagi. Nah, itu ada ini bisnis commercialization kayak gitu. Jadi yang terkait related sama bisnis itu sering banget ada lomba dari Kemendikbud. Jadi misalkan masuk di jurusan manajemen tuh kayak banyak banget banyak banget event-event yang bisa untuk kita belajar dan juga mencari prestasi gitulah kasarnya. Nah, terus juga aku karena aku udah pernah jadi project lead di robotics, nah aku juga pernah jadi speaker di beberapa kali untuk ngisi tentang objektif key result untuk organization gitu. Jadi kayak sebenarnya organisasi itu ngapain sih, kayak gitu-gitunya lah intinya. Nah, jadi kayak dengan kuliah di manajemen, aku sendiri dapat ilmu untuk manage suatu tim, manage organisasi, terus juga manage bisnis yang bisa aku terapin di aktivitas-aktivitas aku di luar kuliah, kayak gitu. Nah, itu tadi sedikit tentang aku, terus kita langsung lanjut ke School of Business and Management. Jadi kayak aku sendiri kuliahnya di School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung, atau biasa dikenal dengan SBM ITB. Nah, itu di SBM itu ada 3 jurusan besar nih sebenarnya. Yang pertama itu ada manajemen bisnis, yang ketiganya itu international bisnis gitu. Cuman aku sendiri karena aku bukan anak internasional, jadi aku nggak akan sharing di sini karena akunya nggak berpengalaman langsung di situ. Nah, kalau untuk yang manajemen sendiri, belajar apa sih yang manajemen gitu? Nah, untuk belajar manajemen sendiri, kita tuh belajar tentang core competency in business and management all. Jadi kayak dari end to end bisnis gitu. Dari awal kita bisnis tuh ngapain sampai sustainability faktornya. Nah, yang pertama itu pasti kita belajar semua fungsinya, kita belajar. Jadi fungsi bisnis itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada marketing, ada operation, keuangan, sama manusia gitu. Jadi kita harus belajar gimana sih cara pemasarannya, kita belajar gimana sih bisnis operasinya, terus efisiensi waktunya, biayanya gitu. Terus kita juga belajar keuangan dan juga kita belajar manage nih orang-orang di dalam situ. Nah, yang kedua yang harus di-highlight banget, kita pasti belajar effective communication sama negotiation. Nah, di situ tuh kita selalu banyak nih role play yang difasilitasi gitu sama SBM ITB. Nah, terus kita belajar problem solving. Nah, gimana sih cara belajar problem solving gitu? Dengan sistem aplikasi dari nanoteknologi. Oh, sorry. Boleh di-mute dulu nggak? Bersize and jelas. Boleh, Kak. Empat aplikasi. Gimana, Kak Dion? Bentar, Kak. Oke. Udah. Oke. Tadi ada kendala. Oh ya, salah. Nah, terus ini yang ketiga, kita tuh belajar problem solving. Nah, problem solving ini cara belajarnya gimana sih gitu. Nah, problem solving ini tuh kayak kita ada kelas tutorial sama kelas praktek gitu. Nah, kelas yang tutorial ini kita belajar itu dari business case. Jadi kita tuh dikasih case, terus kita suruh baca, terus kita suruh memahami, terus riset, ada guideline-nya gitu, diajarin nih, oh cara menyelesaikan masalah di bidang bisnis tuh gimana, kayak itu kita diajarin.
Terus nanti di sesi berikutnya yang praktik itu kita terjun ke lapangan, langsung ke perusahaan partnernya SBM ITB, terus kita langsung menyelesaikan masalah yang ada di situ. Gitu. Terus kita juga belajar nih leadership. Nah, leadership ini tuh lebih ke arah kepemimpinan ya. Jadi kayak kita itu pasti per orang tuh pasti kebagian nih kebagian untuk memimpin suatu tim gitu. Kayak jarang banget kan kita kan tugasnya tuh selalu kerja kelompok kan. Nah, itu pasti suatu saat kita pasti jadi pemimpin di kelompok tersebut. Walaupun kayak kita yang kayak nggak pernah ngajuin gitu, tapi someday pasti kita jadi pemimpin di situ. Jadi kita bisa belajar memanage kelompok kecil di situ. Nah, terus kita juga belajar ethical dan sustainable business practice. Di situ kita belajar tentang lingkungan, gimana sih cara ngolah limbah, terus kita belajar tentang cara manage karyawan biar nggak melanggar etika, kayak gitu ya. Jadi hukum bisnis, terus hukum lingkungan, itu kita pelajari semua. Nah, terus apa sih bedanya jurusan manajemen sama bisnis gitu? Nah, kalau yang manajemen tadi, kita kan belajar 4 fungsi di dalam bisnis ya. Jadi kita belajar marketing, operation, finance, people, dan lain-lain, negotiation gitu. Nah, sebenarnya kayak komunikasi, negosiasi, problem solving, leadership itu belajar juga di bisnis. Tapi jurusan bisnis ini yang beda adalah dari tahun kedua masuk, dia langsung ngerjain bisnisnya sendiri sampai lulus gitu. Jadi dia ngerjain bisnisnya sendiri dari nol, dari nggak ada apa-apa, dari ide doang, sampai nanti dia dapat investor. Bahkan bisa sampai dia bisa dapat series A gitu, pendanaan series A kayak gitu. Jadi benar-benar yang bisnis itu fokus untuk langsung gitu. Oh ya udah, aku punya ide nih bisnis ini gitu. Nanti idenya tuh dilihat dulu nih sama dosen-dosen. Bagus nggak ya, cocok nggak ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya jurusan bisnis ini cocok banget bagi orang-orang yang langsung orientasi mau usaha gitu. Jadi kayak, aku mau ketika lulus aku pengen jadi pengusaha langsung nih. Ya kenapa harus nungguin lulus? Bisa nih sejak kamu masuk kuliah gitu, sejak lulus SMA, kamu masuk jurusan bisnis, udah langsung kayak ya pasti operate bisnis kamu sendiri gitu. Nah, kalau yang manajemen tadi, kita itu lebih ke arah supporting gitu. Nah, rata-rata orang yang jurusan manajemen ini, mereka kayak kerja nih di BUMN atau di startup kayak aku tadi. Karena aku kan sebelumnya udah pernah kerja di BUMN, di Telkom, terus aku juga karena waktu itu bosen, terus aku pindah ke startup kayak gitu. Jadi rata-rata yang di manajemen ini tuh emang mostly kerja gitu. Itu perbedaan antara manajemen sama bisnis. Nah, terus gimana sih metode kuliah di SBM ITB gitu? Karena kan dengar-dengar SBM ITB itu cukup unik ya, kita kayak learning by doing langsung gitu. Nah, di ITB sendiri ada yang namanya tahap persiapan bersama. Nah, tahap persiapan bersama ini difungsikan untuk kita itu menyamakan dasar. Jadi kayak banyak kan kita kalau di ITB sendiri kan mahasiswanya itu kayak dari berbagai pulau di Indonesia gitu. Otomatis yang namanya akses pendidikan, terus pola pemikiran itu pasti beda-beda kan. Nah, di tahap persiapan bersama ini semua mahasiswa itu dapat materi dasar di jurusan tersebut gitu. Kayak contohnya apa sih materi dasar itu? Nah, yang pertama itu ada business mathematics atau matematika bisnis. Itu lebih ke arah ya hitung-hitungan untuk bisnis gitu, untuk hitungin proses gitu. Terus nah, yang kita juga belajar bahasa Inggris dari awal. Kenapa? Karena kan di bisnis dituntut untuk bisa bahasa Inggris. Tapi maksudnya di ITB itu bukan langsung, ya udah harus bisa bahasa Inggris gitu, enggak. Tapi kita belajar dulu nih di semester 1 gitu. Terus kita belajar juga namanya Introduction to Business. Nah, Introduction to Business ini kita tuh kayak nggak dikasih ilmu apa-apa, terus tiba-tiba kita langsung masuk nih ke bisnis. Jadi kayak kita langsung, ini deh, kalian coba deh operate bisnis terserah kalian gitu. Nah, nanti dievaluasi nih, salahnya baik banget. Nanti di semester 2 baru kita masuk di matkul Leadership and Management Practice. Nah, di situ kita mulai tahu nih kemarin tuh salahnya di mana, terus apakah kita harus ganti ide, apakah kita harus ganti tim, kayak gitu. Itu tuh di semester kedua. Nah, untuk yang bisnis matematis, statistik itu tetap lanjut. Kenapa? Karena itu kayak bisa jadi basic untuk kita berpikir logika dalam bisnis gitu. Terus di semester 3 kita udah belajar tentang yang udah lebih spesifik nih kayak finansial, accounting, investment kayak gitu. Terus kita juga belajar organizational behavior kayak kalian harus tahu nih di tim kalian tuh orang-orangnya kayak gimana, terus tipe kepemimpinan kayak kalian tuh harus gimana gitu. Jadi biar cocok sama timnya kayak gitu. Nah, itu untuk tahap persiapan bersama. Jadi mau jurusan manajemen, mau jurusan bisnis, mau internasional, semua
masuk ke tahap persiapan bersama. Nah, tahap di tahun kedua dan ketiga ini barulah kita itu lebih ke arah bis praktis sama inisiatif gitu. Nah, kita belajar apa aja sih? Seperti yang aku bilang di awal tadi, pasti kita belajar function-function dalam bisnis gitu. Ada marketing, kita belajar tentang gimana cara pemasaran, ngejual produk, terus kita kayak kalau kalian lihat ya iklan-iklan yang ada di YouTube gitu kan kayak itu cuma berapa detik doang kan. Nah, itu dipelajarin tuh di bisnis. Gimana sih cara kalian ngebuat iklan cuman 3 detik tanpa di-skip, tapi orang-orang tuh paham gitu. Terus kita belajar finance, investment, kayak misalkan kita itu harus punya balik modal tuh berapa tahun, kayak gitu. Kita juga belajar investment di perusahaan gitu. Terus kita belajar juga nih people knowledge management itu atau bisa dibilang HRD gitu. Kalau kalian asing, HRD itu nanti kita belajar manage manusia dari proses masuk rekrutmen sampai dia pensiun gitulah kasarnya. Terus kita juga belajar business law. Business law itu hukum. Jadi kayak dalam bisnis itu kan pasti ada pasal-pasal ya. Nah, di situ kita dikasih juga nih knowledge-nya. Terus kita kayak belajar banyak dari situ. Misalkan pekerja itu kayak gini nih, kayak kemarin kalau misalkan lihat-lihat berita kan pasti harga minyak berubah-ubah kayak gitu. Nah, itu berkaitan banget sama business law yang kita pelajarin. Terus kita juga belajar operation bisnis. Jadi kan tadi pemasaran udah nih, pencatatan keuangan udah, terus juga manage manusianya udah. Terus kita juga harus belajar operation dong, gimana kita membuat produk itu. Nah, itu kita belajar operation. Nah, terus yang terakhir kita environment management itu kayak limbahnya itu mau digimanain gitu. Jangan sampai limbahnya itu jadi sampah doang gitu. Nah, itu biasanya nanti jadi penilaian juga gitu. Nah, ini pun bertahap ya, dan ini pun proyek kita pasti ada kelas tadi, ada kelas auditorium atau kelas auditorium itu kayak kelas yang kita teori doang, terus kita pasti ada praktikalnya. Nah, praktikal tuh pasti ada business case, terus kadang ada project-project, ada role play kayak gitu-gitu. Jadi emang nggak mulu-mulu di kelas gitu, dan mostly kelompokan. Jadi kayak kita selalu bareng sama tim, terus kita diskusi bareng, terus kita punya ide, terus kita memecahkan masalah itu bersama di lapangan gitu. Jadi selalu bareng-bareng lah sama teman kayak gitu. Nah, untuk prospek-prospek, setiap function ini tuh pasti punya prospek ya, kayak misalkan marketing tuh dia bisa rata-rata jadi brand activation kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan finance, investment, mereka kayak jadi ya finance di perusahaan atau bahkan manajer investasi kayak gitu. Terus yang people management rata-rata mereka jadi people management kayak gitu dan seterusnya. Nah, ITB sendiri tuh banyak yang menunjang sama karir ke depan gitu. Kayak contohnya apa sih? Yang pertama itu ada consulting group. Jadi consulting group tuh kayak kalian nanti masuk di klub, terus nanti kalian belajar memecahkan permasalahan dari perusahaan kayak gitu. Terus ada business unit. Nah, business unit tuh kita kayak punya produk-produk tertentu gitu. Terus ada himpunan, terus ada sosio bisnis nih. Kalau misalkan nih kalian suka ke desa-desa, terus suka suka ke desa-desa kayak gitu, itu bisa nih joinnya sosio bisnis. Jadi kayak nanti kalian membina suatu desa, gimana biar desa itu tuh punya penghasilan sendiri gitu tanpa minta dari pemerintah. Kayak misalkan waktu itu aku di Cikawari, salah satu desa di Bandung, terus di sana kita kayak ngedevelop dari nol. Jadi mereka itu kayak punya usaha lele yang banyak banget tapi nggak pernah dijual gitu. Nah, akhirnya kita dari tim SBM ITB yang ngebantu ini mereka buat keripik lele. Nah, keripik lele nanti kita yang ngejualin dari marketingnya, terus keuangannya, semua format kita yang bikin. Terus nanti ketika udah jalan kita tinggal gitu. Nah, kita kayak ngedevelop desa-desa kayak gitu. Kalau kalian suka di social business. Terus juga investment club. Kalau misalkan nih pada suka main saham, kalau misalnya dengar oh ya main saham, terus beli reksadana kayak gitu tuh masuknya pada investment club gitu. Terus kalau misalkan aku pengen punya bisnis dari nol gitu. Nah, kita juga ada inkubator, namanya itu The Greater Hub. Nah, di situ kita dikasih fasilitas untuk bikin bisnis, ketemu teman, ketemu orang-orang yang beda jurusan untuk membuat bisnis bareng gitu. Nah, ini tuh beberapa klub yang menunjang karir. Tapi di luar yang menunjang karir, kayak misalkan yang seneng-senengnya, kayak misalkan
misalkan klub musik, terus klub olahraga gitu pun juga ada. Nah, kayak gitu pun juga ada. Nah, itu tapi nggak aku jelasin di sini detail karena banyak banget ya kayak olahraga mau sepak bola, bulu tangkis itu juga ada semua. Nah, ini emang aku di sini aku masukin klub yang rata-rata jadi favoritnya anak-anak SBM ITB kayak gitu. Nah, terus suasana kuliah di sana itu gimana sih gitu. Nah, suasana di sana itu, ini sebenarnya aku suka banget sama suasana yang di sana. Yang pertama itu profesional. Jadi orang-orang di sana itu selalu belajar profesional. Contohnya gimana sih Kak profesional? Contohnya ini, mereka itu berusaha untuk bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dia ketika dalam suatu kelompok gitu. Jadi kayak pasti kayak saling membantu untuk menyelesaikan suatu tugas tersebut. Terus yang kedua, mereka itu jarang pilih-pilih teman. Jadi kayak ketika nih kita masuk suatu kelompok, ya udah mereka bekerja sama gitu. Mereka udah nggak mikir, dia geng dia, dia gengnya ini. Itu nggak ada di SBM ITB. Kenapa? Karena kita dituntut profesional. Kayak tiba-tiba aku harus kelompok sama dia bertiga, ya kita harus bikin kelompok itu juara gitu dalam suatu proyek ini kayak gitu. Terus juga ambisius. Nah, ambisius ini tuh kenapa menurutku lingkungan yang bagus. Jadi ambisius di sini tuh bukan yang sikut-sikutan kayak saingan gitu enggak, tapi kita kayak lebih ke arah yuk sama-sama dapat nilai yang bagus gitu. Kalau misalkan nih ada yang nggak bisa, orang yang pinter itu nggak apa ya, nggak yang pelit gitu ditanyain. Jadi kayak pasti dia ngajarin, ajarin dong statistika tadi gue nggak ngerti gitu. Nah dia ngajarin kayak gitu. Terus juga kolaboratif tadi, di mana mereka itu selain tanggung jawab sama tugasnya setiap di kelompok, nah mereka itu juga kolaboratif. Jadi jarang beda-bedain orang. Meskipun orang itu punya background yang jelek di luar, tapi ketika dalam kelompok asumsi-asumsi negatif itu rata-rata udah pada hilang sih. Kenapa? Karena kita semua pengen nilai bagus gitu. Kayak gitu. Itu lingkungan yang di sana. Jadi pelajaran kuliahnya pun kayak learning by doing, jadi nggak di kelas mulu, nggak ujian, nggak ngerjain kuis gitu, nggak, tapi kita banyak yang berkelompok untuk memecahkan suatu hal. Bahkan kita sering banget juga ada game, jadi kuliah itu ada gamenya, terus kita disuruh mecahin game itu dengan ngerjain soal bareng, jadi kayak ada clue-nya gitu. Misalkan kalian invest sekian, terus nanti harus balik uang sekian gitu. Nah nanti kalau yang benar kita bisa lanjut ke yang lain. Nah itu waktu itu aku bisa keliling Bandung dengan hal-hal kayak gitu. Jadi kayak clue-nya itu ada di gedung sate, terus ada clue-nya yang selanjutnya ada di yang lain, kayak itu tuh seru banget sih waktu itu. Jadi pembelajarannya itu banyak yang di dalam kelas maupun yang enggak gitu. Tapi karena corona kemarin, jadi game-nya itu rata-rata dibikin online, ada platform sendiri. Nah, terus dari aku udah ceritakan gimana tadi kuliah di SBM dari tahun pertama sampai tahun terakhir, terus juga non akademik aktivitasnya, terus juga gimana cara lingkungannya gimana. Nah, terus ini gimana sih cara beradaptasi di lingkungan SBM ITB gitu. Nah, yang pertama yang paling aku sering lakuin adalah active listening. Jadi kayak misalkan nih kayak kalian tuh belum punya ide apapun, terus misalkan kalian juga belum berani ngomong di depan umum, ya udah dengerin dulu gitu. Kayak aku waktu tahun pertama itu orang yang selalu ngedengerin sama catet gitu. Catet, ketika ada kesempatan ngomong untuk mengungkapkan suatu ide baru aku ngomong gitu. Karena waktu itu aku belum berani berbicara di depan umum. Tapi di tahun pertama akhir-akhir aku kayak udah mulai berani speak up kayak gitu-gitu. Terus juga jangan takut untuk nanya. Kenapa? Karena kalau kita nggak nanya, kita ketinggalan gitu. Jadi kayak misalkan nih kita ketinggalan satu baris saja, nanya gitu. Tadi gimana sih caranya ini gitu. Dan rata-rata pas aku kuliah, itu kayak misalkan di dosen nanya ada yang pertanyaan gitu. Rata-rata kayak setengah dari kelas itu tuh pasti angkat tangan gitu. Jadi kayak jangan malu untuk nggak nanya gitu. Jadi misalkan kayak ada satu yang kayak kalian nggak ngerti atau kalian mikir, ini kayaknya pertanyaan remeh deh. Jangan takut untuk nanya kayak gitu. Terus yang ketiga itu harus berusaha untuk profesional, jadi tanggung jawab sama pekerjaan sendiri kayak gitu. Jangan sampai nanti dalam suatu kelompok nih ada tugas tapi kalian ngilang gitu, kayak nggak ikut ngerjain atau skip kayak gitu, jangan kayak gitu. Jadi kayak belajar profesional, jangan sampai ngerugiin orang lain. Nah terus, ini kayak aku cantumin juga tips and tricks buat masuk SBM ITB. Dulu kebetulan aku masuknya lewat SNMPTN, cuman aku juga punya banyak teman yang dia bisa masuk lewat SBM ITB, SBMPTN, terus juga ada yang masuk lewat SMITB, bahkan ada yang masuk jalur peminatan juga. Nah rata-rata
mereka itu belajarnya adalah mereka itu pasti belajar basic subject sama social subject. Nah, basic subject ini itu kayak misalkan matematika, bahasa, kayak gitu lah. Terus yang social subject itu ya ekonomi, sosiologi, kayak gitu. Nah, di SBM sendiri, SBM ITB sendiri, IPA maupun IPS tuh seimbang ya. Jadi kayak setengahnya itu rata-rata dari IPA, setengah rata-rata dari IPS gitu. Jadi kayak don't worry misalkan jurusannya itu ada di IPA ataupun di IPS. Terus waktu itu aku belajarnya meskipun aku masuk SNMPTN, tapi aku dulu benar-benar prepare untuk SBMPTN banget dengan cara satu hari itu satu paket soal gitu. Itu kayak udah daily, udah pasti aku kerjain sampai selesai gitu, dan aku tulis skornya itu berapa kayak gitu. Terus yang terakhir itu percaya diri, kayak ketika kita udah mantep nih milih jurusan itu tuh kayak percaya diri gitu. Dulu aku ngejar banget jurusan itu dan univ itu sampai ya udah aku kayak udah yakin itu mau di sini gitu. Kayak aku ketika aku nggak lolos jalur undangan pun aku udah siap nih berjuang lewat tes gitu. Karena aku udah prepare sejauh itu kayak gitulah. Jadi kayak harus percaya diri dengan pilihan kalian sendiri gitu. Jangan sampai nanti kalian nggak percaya diri terus nanti di kemudian hari nyesel gitu dengan pilihannya. Atau misalkan nih kebalik nih, kayaknya aku nggak berani deh naruh itu di pilihan satu gitu. Terus nanti ada temenmu yang kayak kamu ngeliat, oh dia di bawah kamu terus masuk. Nah, jadi kayak jangan sampai ada keraguan-keraguan kayak gitu. Jadi jangan sampai menyesal gitu. Karena apa ya, itu kunci sih. Kayak aku ngelihat teman-teman aku yang lolos SBMPTN tuh orang-orang yang benar-benar serius belajar, sama dia tuh udah paham banget sama dirinya. Jadi dia tuh udah paham nih dirinya untuk di jurusan ini. Maka dari itu dia kayak berjuang banget nih buat masuk di jurusan itu. Jadi kayak bukan yang bimbang-bimbang lagi kayak gitu. Jadi hopefully dari setelah nanti ikut acara-acara di kampusku, kayak kalian tuh bisa lebih kenal nih sama diri sendiri, terus jadi bisa lebih tahu nih sebenarnya kalian tuh lebih cocok di jurusan mana, dan jangan sampai salah jurusan gitu. Terus apalagi pas lagi ujian tuh nggak percaya diri kayak gitu. Nah, sebenarnya udah akhir dari presentasi aku. Nah, ini aku pelajarin banget nih dari SBM ITB itu, inilah, different person have various mode of excellence gitu. Nah, jadi kayak we must have an eye to, jadi kayak ini tuh kayak seolah-olah setiap orang tuh punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi kalau di SBM ITB sendiri, kita itu bukan dibentuk untuk menjadi lulusan SBM ITB, tapi kita itu dibentuk untuk lulus menjadi diri kita sendiri. Contohnya apa sih Kak? Contohnya adalah misal nih, aku ketika aku masuk, aku udah tahu nih aku pengen berkarir di mana waktu itu. Waktu itu aku pengen berkarir di BUMN. Tapi setelah aku coba nih BUMN, terus akhirnya aku kayak aku kayaknya pengen melakukan sesuatu yang lebih gitu. Akhirnya aku join nih di startup yang udah lumayan juga udah Southeast juga. Di situ aku kayak lebih tertantang belajar bahasa, belajar ini itu. Nah, itu contohnya. Jadi kayak orang-orang setelah itu lebih ke arah nggak ngelihat pencapaian orang lain lagi. Jadi mereka itu udah fokus sama diri mereka sendiri kayak gitu. Contohnya juga teman-temanku yang bangun bisnis gitu. Kayak bangun bisnis itu kan susah banget dan capek ya. Nah, mereka itu nggak iri-irian lagi nih ngeliat, dia masuk The Big Four, oh dia masuk Tokopedia, dia masuk Gojek, udah nggak kayak gitu. Mereka rata-rata udah mulai fokus sama bisnisnya sendiri. Jadi kayak ketika lulus tuh kita udah bener-bener menjadi seorang yang bisa percaya sama diri sendiri gitu, bukan lagi yang kayak ngelihat orang lain iri, terus ngelihat orang lain kayak aku pengen deh kayak dia. Kok dia sukses, kok aku nggak, udah yang nggak berpikir kayak gitu. Jadi maka dari itu kita harus kayak apa ya, mata kita tuh harus terbuka dengan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi mungkin ini quote yang aku tutup presentasi aku tutup dengan quote ini, dan semoga berguna buat teman-teman semua. Udah gitu aja sih dari aku. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Alvina atas presentasinya yang luar biasa. Oke Kak, kalau boleh tahu Kak, karena saya moderator jadi aku boleh dong tanya duluan ke kakaknya. Oh, boleh. Kalau boleh tahu kenapa sih teman-teman yang ada di sini tuh harus milih SBM Kak? Sebenarnya aku nggak akan jawab kenapa harus milih SBM ya. Tapi kalau misalkan dulu kenapa aku harus milih SBM ITB gitu. Pertama, aku tuh udah tahu nih passion aku itu di mana. Sorry ya guys, di sebelah ada pengamen. Jadi kalau kena suara, nah
pas aku SMA dulu, kayak aku tuh udah tahu nih, aku tuh suka apa gitu. Jadi pas aku SMA tuh aku suka banget sama mata kuliah ekonomi gitu. Nah dari situ, dari mata kuliah ekonomi, akhirnya aku kayak, oh berarti kalau dari ekonomi aku lebih cocok di apa ya? Di manajemen kali ya, kayak gitu-gitu. Terus awalnya waktu itu aku mau ke manajemen UGM karena yang deket sama rumah, tapi akhirnya aku denger nih cerita dari orang-orang kayak, ini belajarnya nanti praktek gitu. Nah kebetulan aku pas SMA tuh lebih suka organisasi sama ikut-ikut lomba bisnis plan daripada belajar di kelas gitu kan. Nah maka dari itu aku nemu nih kecocokan di antara dua hal itu. Aku nggak suka belajar di kelas, plus aku suka ekonomi gitu. Berarti aku masuk ke SBM ITB kayak gitu sih Kak. Jadi kayak nemu nih diri sendiri tuh cocok kemana gitu. Jadi kayak aku gak ngeharusin untuk masuk ke SBM ITB, tapi kalau misalkan kalian punya ciri-ciri yang sama kayak aku, nah itu masuk di SBM ITB itu cocok banget gitu. Oke, baik. Saya rasa penjelasannya sudah sangat lengkap sekali Kak Alvina. Terima kasih Kak Alvina atas pemaparan materinya dan juga jawabannya, dan juga itu supaya bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua ya yang ada di sini. Oke, selanjutnya akan kami panggil lagi Kak Ika. Kak Ika ada? Iya, nggak ada ini. Oke, baik. Sebentar ya Kak. Ya. Oke. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, jangan lupa untuk kirimkan pertanyaannya ke saya secara personal chat. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan paling menarik, nanti akan mendapatkan dropes. Jadi jangan malu bertanya ya teman-teman. Kalau misal malu bertanya, bisa langsung di PC aja ke saya. Nanti saya yang bacakan pertanyaan teman-teman. Oke? Ya, untuk Kak Ika, apa sudah siap? Sudah, Kak. Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilakan, Kak. Oke, terima kasih banyak ya untuk kampusku karena saya dikasih kesempatan untuk sharing di sini. Jadi langsung aja ya, saya akan cerita tentang pengalaman kuliah di jurusan manajemen bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Next, Kak. Oke, nah jadi saya lulusan Universitas Sains Al-Quran Wonosobo ya. Mungkin ada yang nggak tahu, Wonosobo itu ada di Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman. Yaitu yang terkenal itu Dieng atau Negeri Atas Awan itu. Nah ini kebetulan kemarin saya baru wisuda bulan Januari 2022 kemarin. Jadi sangat-sangat fresh graduate gitu ya. Ini kebetulan saya kemarin ke Dieng. Ya, ini fotonya di Dieng. Iya. Jadi saya masuk kuliah itu 2017, lulusnya 2022. Atau saya belajar selama 9 semester ya, teman-teman. Oke, next, Kak. Nah, tentang jurusan manajemen bisnis ya. Jadi faktanya kamu itu bakal ketemu sama makul akuntansi dan manajemen keuangan. Karena ada beberapa anak yang pengen masuk manajemen itu karena mereka menghindari yang namanya hitung-hitungan gitu ya. Katanya manajemen itu ilmu tentang analisis. Ya benar, manajemen itu tentang menganalisis atau memanage atau mengatur gitu kan. Jadi nggak ada tuh angka hitung-hitungan. Jadi kita cuma analisis atau aja gitu. Tapi itu salah karena justru di manajemen bisnis itu kita akan ketemu sama mata kuliah akuntansi dan manajemen keuangan yang pasti itu banyak sekali hitung-hitungannya, teman-teman. Oke, next. Nah, untuk sistem kuliah ya. Di sini saya berbicara tentang perkuliahan secara umum ya. Kalau secara umum itu berarti kan minimal 8 semester ya teman-teman. Ada beberapa kampus, biasanya kampus-kampus yang negeri itu bisa dipercepat, bisa 3 atau 3,5 tahun gitu kuliahnya. Kalau misal SKS-nya bisa dipercepat atau dalam 1 semester itu bisa mengambil SKS yang lebih. Nah, untuk saya kebetulan mengambil universitas yang emang mewajibkan
minimal 4 tahun, jadi emang nggak bisa disingkat gitu kan. Jadi semester 1 itu dikenal dengan semester kenalan gitu, kenalan sama jurusannya kayak gitu. Nah, biasanya makulnya itu masih seputar perkenalan sama jurusan itu sendiri atau manajemen itu sendiri, seperti makul pengantar manajemen, ilmu-ilmu ekonomi, ada juga tentang bahasa Inggris, ekonomi dan bisnis gitu juga ada. Nah, untuk semester 2 itu biasanya disebut dengan semester PDKT. Nah, jadi habis kenalan PDKT dulu ini. Nah, makulnya itu seputar keilmuan yang berkaitan dengan manajemen itu sendiri. Misal nih, kita mau bisnis, kita juga harus tahu dong ilmu-ilmu tentang perpajakan. Kita juga harus tahu dong ilmu-ilmu tentang hukum bisnis itu gimana. Biar ketika kita mau praktek bisnis itu kita tahu apa aja sih yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri kayak gitu. Nah, untuk semester 3 itu disebut dengan semester ta'aruf. Jadi habis PDKT-an terus arufan gitu atau mengenal lebih lagi gitu kan. Nah, sudah mulai mendalami keilmuan manajemen itu sendiri. Misalnya udah mulai menjurus seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM kayak gitu. Nah, di semester 3 juga kita wajib mengikuti kegiatan fakultas yang namanya SPL ya. Jadi kita langsung studi kasus gitu. Misalnya kalau saya dulu SPL-nya ke kantor OJK di Bali. Jadi langsung studi kasus di sebuah perusahaan gitu atau perusahaan sostro atau PT lainnya kayak gitu. Tentang kayak isi materi gitu, dikenalin tentang perusahaannya kayak gitu. Terus manajemennya tuh gimana sih kayak gitu. Jadi langsung terjun ke lapangan nih gitu. Nah, untuk semester 4 tuh biasanya disebut dengan semester pemantapan. Nah, ini makulnya udah mulai susah nih teman-teman. Jadi di sini itu kita udah mulai belajar materi manajemen tapi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Misalnya ada akuntansi yang tadinya itu pengantar akuntansi, di semester 4 kita ketemu sama akuntansi manajemen atau akuntansi biaya juga atau riset operasi, lebih ke risetnya. Dan kita juga mulai dikenalkan sama makul statistika atau makul yang berkaitan untuk penelitian gitu ya. Oke, next Kak. Halo Kak. Sudah Kak itu. Semester 5. Ya. Terus untuk semester 5, nah semester 5 ini disebut dengan semester lanjutan gitu ya. Jadi makulnya itu lebih dalam lagi keilmuannya, dan di sini juga kita wajib praktek gitu. Biasanya ada, kalau saya dulu ada makul keuangan, manajemen keuangan, tapi manajemen keuangan lanjut. Yang tadinya di semester 4 itu manajemen keuangan aja, nah di semester 5 ini manajemen keuangan lanjut, ada lanjutan kayak gitu. Jadi lebih dalam lagi kayak gitu, karena ilmu itu luas banget, jadi kita belajarnya itu bertahap gitu ya teman-teman. Terus juga kita mulai dikenalkan sama perilaku organisasi gitu kan. Nah, perilaku organisasi ini termasuklah dari sumber daya manusia. Jadi kita lebih ke dalam. Di semester 5 juga ini kita wajib untuk magang gitu. Magang ini kita kayak latihan kerja kayak gitu di sebuah instansi atau perusahaan. Nah, kalau saya dulu di BUMDes desa saya sendiri, karena kebetulan saya melihat BUMDes di desa saya itu memiliki potensi, namun manajerialnya itu kurang. Jadi saya memutuskan untuk terjun di BUMDes di desa saya sendiri, dan di situ saya mulai menata sistem keorganisasiannya, karena BUMDes di desa saya itu menurut saya perlu untuk dikembangkan gitu. Terus untuk semester 6 ini biasanya kita sebut dengan semester pematangan. Nah, ini pematangan ya. Jadi makulnya itu seputar ilmu-ilmu pengaplikasian. Jadi udah belajar tuh. Habis belajar kita tinggal belajar bagaimana sih cara ilmu-ilmu yang dari semester 1 sampai semester 5 udah kita pelajari itu diaplikasikan nih gitu. Jadi itu tentang kayak metodologi penelitian yang tadinya kita udah belajar statistika tuh di semester 4, habis itu kita diuji tuh di metodologi ini. Biasanya kita harus praktek kayak gitu. Jadi nanti UAS-nya atau ujian akhir semesternya itu kita praktek bikin kayak proposal penelitian kayak gitu. Di sini kita harus praktek kayak gitu, karena ini kita harus mengaplikasikan ilmu kayak gitu kan.
Nah, ada juga makul research dan seminar pemasaran. Jadi ini juga terkait tentang penelitian. Kita langsung meneliti pasar kayak gitu kan. Kita terjun, misal kalau pas itu saya terjun ke pasar Wonosobo sendiri, kemudian saya meriset pasar induk gitu ya, pasar induk Wonosobo sendiri. Saya meriset itu bagaimana pasarnya, itu bagaimana keadaannya, itu bagaimana kayak gitu. Nah, untuk semester 7 itu biasanya disebut dengan semester tambahan atau semester penyempurna. Ya, jadi udah bisa mengaplikasikan, kemudian kita menyempurnakan itu di semester 7 itu. Nah, biasanya masih ada makul, tapi makul-makulnya itu makul-makul yang penyempurna. Karena nanti pas liburan semester di semester 7 itu kita wajib mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN. Jadi kita harus terjun ke masyarakat untuk mengabdi, mengaplikasikan keilmuan yang telah kita pelajari. Nah, untuk semester 8 atau semester akhir, itu kita udah fokus ke tugas akhir atau kita harus mengerjakan skripsi gitu. Nah, ini beda. Jadi ada yang semester 8 kalau emang bisa ngerjain skripsi cepat gitu, langsung wisuda, ada yang nyampe semester 9 gitu. Misal karena penelitiannya sulit atau bagaimana kayak gitu. Nah, itu. Jadi ini yang wajib ini nyampe semester 8 gitu. Oke, next Kak. Nah, terus apa sih yang harus kita perhatikan selama kita kuliah gitu kan? Biar kuliah kita itu lulus pada waktunya gitu kan. Bukan lulus tepat waktu ya, tapi lulus pada waktunya gitu. Nah, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan itu jumlah SKS tempuh. Karena jumlah SKS tempuh itu akan menjadi syarat kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan fakultas. Misal nih, kayak yang tadi semester 3 itu kan ada SPL. Nah, itu biasanya ada persyaratan kita harus udah menempuh berapa SKS kayak gitu. Karena dengan adanya persyaratan SKS tempuh ini, kita dituntut untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di kelas gitu. Jadi nggak boleh bolos boleh tapi jangan keseringan gitu. Minimal 1 lah kayak gitu. 1 atau 2 kali gitu. Jangan banyak-banyak kayak gitu. Terus yang kedua nilai ya teman-teman. Nilai semester kamu itu akan menentukan IPK. IPK itu indeks prestasi kumulatif. Kenapa kita harus memperhatikan nilai juga? Karena biasanya standar Kemlot ya, sarjana Kemlot itu dapat predikat Kemlot itu biasanya ditentukan dari IPK. Kan kalau kita sarjana Kemlot itu suatu hal yang membanggakan juga gitu kan. Nah, terus juga sebenarnya IPK itu nggak terlalu penting menurut saya, tapi di beberapa kasus kayak kita mau daftar kerja kayak gitu ada persyaratan minimal IPK berapa, atau kita mau lanjut studi nih di S2 gitu, biasanya juga kampus-kampus itu mensyaratkan minimal IPK berapa kayak gitu. Jadi ya penting juga untuk diperhatikan kalau kita mau membidik atau pengen ke perusahaan apa misal atau mau lanjut kayak gitu. Oke, next Kak. Nah, rahasia sukses kuliah gitu ya. Jadi kuliah itu bebas maksudnya bebas. Kalian itu mau masuk kelas nggak apa-apa, nggak masuk kelas nggak apa-apa, mau ikut organisasi nggak apa-apa, nggak ikut organisasi nggak apa-apa, itu bebas semuanya. Tapi resikonya ya juga ada gitu kan. Mau nggak rajin kuliah juga nanti resikonya misal akhirnya nggak dapat nilai bagus gitu, atau disuruh ulang nilainya gitu, karena ada beberapa dosen yang mensyaratkan minimal kehadiran berapa gitu. Nah, jadi yang pertama itu kalian harus rajin kuliah. Nah, karena dengan apa? Dengan rajin kuliah itu nanti kalian bisa menguasai mata kuliah itu. Karena kalau kalian nggak masuk kuliah atau jarang masuk, ya gimana kalian mau tahu gitu kan? Mau tahu ilmunya itu? Karena di kelas itu nanti dosen itu menyampaikan seputar keilmuan, habis itu baru ngasih clue keilmuan yang harus kita pelajari. Nah, biasanya itu keilmuannya nggak terlalu luas, jadi kita harus banyak baca ya teman-teman. Kita harus banyak baca referensi-referensi biar kita punya keilmuan yang lebih gitu. Seperti pengalaman itu biasanya kalau kita banyak baca itu nanti pas kita makul di kelas itu kita nggak terlalu asing banget gitu sama materi yang disampaikan dosen. Jadi sedikit sharing ya teman-teman. Jadi saya dulu pas SMA itu kebetulan saya dari jurusan bahasa. Jadi emang benar-benar belajar ekonomi, belajar bis itu ya di kuliahan nih gitu, benar-benar dari nol banget. Jadi dulu saking takutnya itu
saya sering ke perpustakaan dan sering baca gitu. Pokoknya semua buku-buku yang berkaitan dengan manajemen, dengan bisnis itu dulu saya baca-baca terus. Dan ternyata pas materi kuliah itu saya merasa terbantu banget gitu. Jadi pas dosen menyampaikan itu, oh ternyata ini udah saya baca kemarin, disampaikan lagi sama dosen. Jadi pas dosen nyampaikan, kita bisa lebih paham dari teman-teman yang lainnya, dan ketika dosen bertanya itu kita bisa jawab gitu. Dan akhirnya secara tidak langsung itu kita jadi mahasiswa aktif gitu, maksudnya aktif berbicara, aktif ngomong, aktif menanggapi materi yang disampaikan dosen gitu. Jadi harus banyak baca ya. Ini baca ya, membaca adalah kunci dunia gitu ya. Jadi emang penting banget gitu, harus baca gitu, referensi banyak. Terus selain itu juga kita harus aktif organisasi sih menurut saya, karena belajar di bangku kuliah aja itu nggak cukup lah teman-teman. Nah, kalian itu harus ikut organisasi minimal satu lah kayak gitu. Selain kalian nanti punya relasi banyak karena di situ ada teman-teman baru gitu, kalian juga nanti bakal soft skill-nya itu terarah gitu, terlatih gitu. Karena dengan organisasi kita kan berinteraksi dengan banyak orang, terus kita latihan untuk menyelesaikan sebuah masalah, misal kita mau ngadain apa gitu, ngadain lomba apa-apa. Nah, di situ kita menyelesaikan masalah gitu kan, kita jadi panitianya atau mungkin jadi ketua panitia. Nah, itu benar-benar pengalaman yang bisa didapatkan ketika kita nggak ikut organisasi. Jadi menurut saya wajib ini wajib. Rajin kuliah, banyak baca, aktif organisasi ini wajib. Minimal satu lah organisasinya. Yang penting diseriusin kayak gitu. Maksudnya ikut organisasi dan aktif di situ kayak gitu. Nah, biasanya nih kalau kita udah aktif organisasi, biasanya kita dapat tawaran-tawaran tuh. Kayak misal dari organisasi lain yang ada di kampus itu nawarin kita buat masuk gitu. Ayo masuk aja ke sini gitu. Kami butuh kamu kayak gitu. Nah, jadi kalau kamu udah bisa memaksimalkan organisasi yang kamu ikut, yang kamu pilih, itu biasanya bakal banyak pintu-pintu yang terbuka gitu, banyak penawaran-penawaran. Nah, kamu juga harus bisa mempertimbangkan tuh tawaran yang kamu dapatkan nih gitu. Enggak, kalau misal kamu mau nolak itu enggak apa-apa. Misal nih, wah aku dapat tawaran untuk masuk 4 organisasi misal sekaligus, karena kamu udah terkenal misalkan, terkenal gara-gara satu organisasi itu, akhirnya kamu ditawari, nggak harus ada seleksian gitu, langsung ditawari untuk masuk kayak gitu. Nah, kamu boleh tuh milih, kayaknya kalau 4 saya nggak bisa maksimal nih, jadi mending saya tolak 2 aja, biar aku aktif 3 organisasi aja. Kalau 5 kebanyakan, saya nggak bisa, nggak apa-apa, kalian bisa mempertimbangkan tawaran yang nanti kalian dapat. Karena saya yakin ketika kalian aktif itu mesti tawaran itu mesti tahu akan datang. Terakhir juga pengalaman. Misal nih kalian ikut lomba-lomba di dalam kampus atau di luar kampus. Nah, itu penting juga karena pengalaman itu adalah guru yang sangat mahal gitu ya. Nggak bisa dibayar kayak gitu. Jadi pengalaman itu sangat penting sekali, entah itu juara, entah itu nggak juara, pokoknya ikut. Yang penting ikut. Karena biasanya kalau kita udah sering ikut lomba, itu ada waktu, ada masa di mana kita insya Allah bakal dikasih kesempatan untuk juara. Itu. Karena ketika kita ikut lomba itu ibarat kita itu menaiki tangga-tangga kayak gitu. Nah, kita udah nyampe di tengah-tengah tangga nih. Masa sih kita mau berhenti? Sedangkan tinggal setengah tangga lagi kita nyampe ke atas gitu. Setengah tangga lagi kita bisa juara kayak gitu. Jadi kalian nggak usah gebu banget harus juara kayak gitu. Tapi yang menggebu-gebu itu belajarnya itu atau prosesnya itu. Karena saya udah ngerasain sendiri yang nikmat itu prosesnya ya teman-teman. Jadi reward itu ya dapat juaranya itu lebih nikmat prosesnya daripada hadiah atau juaranya itu. Benar-benar yang paling nikmat itu prosesnya. Karena proses itu yang mengantarkan kita ke situ gitu, yang melatih soft skill kita, melatih mental kayak gitu tuh ya prosesnya itu. Oke, next Kak. Nah, Nah, jadi kalau kalian mau kuliah di manajemen bisnis itu menurut saya dari awal itu kalian mulai mikir-mikir nih, nanti saya pengen kerja di mana ya kayak gitu. Jadi bisa
bisa kita kerja di lembaga terkait gitu kan, misalnya jadi manajer investasi atau pemasaran di sebuah perusahaan itu bisa, atau kita kerja di instansi pemerintahan juga bisa, atau kerja jadi konsultan bisnis di sebuah startup atau mungkin perusahaan juga bisa, atau kita mau kerja nih di lembaga-lembaga yang tidak terkait atau di luar instansi gitu. Misalnya kita bangun perusahaan sendiri itu bisa banget. Kita bangun CV sendiri itu bisa banget gitu. Atau kita bangun bisnis sendiri, bisa perhotelan atau restoran atau lainnya. Atau kita bangun bisnis waralaba juga bisa. Karena kita mungkin ada orang-orang yang nggak suka diatur mungkin. Saya pengen bangun sendiri aja biar saya punya bisnis sendiri. Terus saya bebas mau ngapain bisnis saya gitu, ya nggak apa-apa gitu. Kalian bangun bisnis itu bisa. Nah, ilmu-ilmu bagaimana caranya untuk membangun bisnis kayak gitu itu semua bakal diajarin di jurusan manajemen bisnis ini kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Kalian bakal belajar semuanya. Oke, next Kang. Nah, ini ada ini ya. Ada kata mutiara yang saya suka. Menurut Benjamin Franklin itu if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi ketika kalian gagal merencanakan, maka kalian sama aja merencanakan sebuah kegagalan. Gitu. Jadi harus bisa karena apalagi ketika kita belajar tentang udah bisnis aja juga bisa di bidang kehidupan sana pribadi kalian sendiri. Misal nih, next Kak. Nah, ini ya contohnya. Sebentar Kak. Oh ya. Ada kendala teknis, maaf. Sebelumnya. Sebelumnya lagi Kak? Atas lagi? Atas lagi? Masih atas lagi. Yang impian itu kan. Atas lagi, atas lagi. Nah, habis itu. Nah, ini. Jadi ini ya yang udah saya terapin, yang udah saya praktekin cara-caranya itu. Yang pertama itu kita nge-list dream kita gitu kan. List dream kita, misalnya kita mau mimpi, mimpinya kita itu pengen apa gitu. Kita harus mimpi gitu kan. Slide-nya Kak. Nah, ini misal nih, tahun 2022 ini aku ingin bisa masuk perguruan tinggi A misal. Setelah masuk kuliah, aku harus dapat nilai yang bagus di semua mata kuliah misal. Nah, aku juga harus aktif berorganisasi dan dapat banyak teman baru misal. Itu di list, kita bikin sticky note gitu kan di meja-meja kamar kita, misal diterima di perguruan tinggi impian. Buat kesan terbaik di awal kuliah kayak gitu. Oke, next kan? Nah, habis kita berbagi planning yang udah kita tentuin itu dengan strategi per bulanan. Nah, jadi kita bikin jadwal bulanan gitu kan. Misal nih, di bulan Maret 2022, tanggal 15-nya itu aku mau ngelis, tanggal 10-nya aku mau ngelis PT atau perguruan tinggi impian, aku mau apa aja nih yang mau aku apply gitu kan. Misal kita mau nge-apply 4 perguruan tinggi, kan kita nggak tahu tuh nanti diterimanya di mana aja kayak gitu kan. Misal di mana aja ya pengennya kayak gitu. Nah, tanggal 15 misal eventnya aja sampai 30-nya kita bisa daftar. Nanti tanggalnya tuh di list-listnya. Oke, sekarang. Nah, habis itu kita buat jadwal mingguan gitu kan. Nah, mingguan itu kita tulis tuh per harinya mau ngapain aja. Misalnya Sunday ya, karena Sunday jadi misal holiday gitu kan.
Terus Monday misal kita mau nge-review soal-soal SBMPTN misal, terus habis itu gitu, terus lagi belajar lagi review exercise, belajar terus setiap harinya itu. Oke, next Kak. Habis itu tinggal jadwal hariannya. Misal jam segini mau ngapain, jam 9 misal mau baca materi halaman berapa, 5 sampai 10 kayak gitu. Terus jam 11 misal jam 1 siangnya itu nonton YouTube tips-tips soal SBMPTN itu gimana sih gitu. Terus jam 5-nya misal baca materi halaman segini sampai halaman segini. Itu di list semuanya jadwal-jadwal harian kalian mau biasanya malamnya gitu kan. Misal nih sebelum tidur itu kalian nyatet tuh sebelum tidur nyatet besok saya bangun jam segini, terus gini sampai malam lagi. Malamnya kalian bikin jadwal lagi buat besoknya lagi kayak gitu. Oke, next Kak. Oke. Nah, habis itu kalian bikin import notes gitu kan. Kalian harus punya notes-notes yang jadi prioritas kalian. Misal nih, paling important itu mau belajar materi-materi SBMPTN itu pahami soal-soalnya atau soal latihan-latihannya itu baru aku mau melakukan pretest nih minimal 5 kali misal. Oke, next. Nah, habis itu kalian conteng-conteng gitu kan. Prioritas yang udah kalian dapat atau udah kalian list itu apa aja gitu. Oke, next. Baru kalian evaluasi gitu kan. Per bulan itu harus kalian evaluasi semua planning kalian. Misal nih, oh target 1 itu baru 20%. Berarti aku masih perlu nih waktu belajar aku sekitar 2 minggu lagi untuk selesai mempelajari materi buku SBMPTN-ku misal. Terus target 2-nya baru 33% ya, aku berarti harus pahami 7 paket soal lagi, harus bisa biar nilainya memenuhi misal. Terus target 3-nya udah lumayan itu 75% gitu kan. Tapi aku masih perlu 2 kali lagi harus pretest kayak gitu biar mantep kayak gitu. Oke, next Kak. Nah, oke, selesai. Thank you. Baik, terima kasih Kak Ika atas pemaparannya, materinya yang sangat lengkap dan juga sangat-sangat wow gitu ya Kak. Oke, karena saya moderator jadi aku mau tanya dulu sama Kak Ika. Kira-kira kenapa sih kok teman-teman di sini itu perlu mempertimbangkan diri agar untuk memasuki jurusan manajemen bisnis Kak? Kenapa? Nah, jadi tahu impian atau goalnya mau jadi apa kayak gitu. Itu yang paling penting. Kalau saya itu pilih manajemen bisnis karena habis kuliah itu saya melihat bisnis itu kok kayaknya asik kayak gitu. Terus saya kayaknya suka deh bisnis kayak gitu. Saya suka bisnis dan saya pengen jadi pembisnis kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk kuliah di manajemen bisnis. Jadi kuliah itu bukan masalah kalian itu disuruh sama orang tua ini misal tuh enggak, kalian harus tahu diri kalian sendiri gitu. Kalian itu dirinya suka apa, pengen jadi apa kayak gitu. Kalau saya sendiri emang suka menganalisis gitu, suka mengambil kesimpulan kayak gitu, suka baca-baca habis saya analisis, saya simpulkan, nah suka kayak gitu. Jadi saya ngerasa oh manajemen ini cocok banget sih kayak gitu. Jadi kalian suka apa kayak gitu. Kalian hobinya ngapain kayak gitu. Habis itu baru kalian tentuin mau apa gitu kan, impiannya itu apa, berarti masuknya jurusan apa gitu. Itu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ika atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih juga atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya Kak. Oke, next kita ke sesi Q&A di mana di sini kami sudah dapat banyak pertanyaan nih Kak. Dan tapi kami hanya batasi untuk 3 penanya saja. Oke, baik. Untuk penanya penanya yang kami pilih yang pertama adalah Kak Dita. Kak mau tanya saya rasa ini ditujukan ke Kak Alvina ya. Kak, saya mau tanya di SBM ITB itu kan diajarkan bisnis law. Nah, itu isinya gimana Kak? Kayak diajarkan bisnis law seperti apa? Terus apakah harus hafal dan tahu tentang hukum di bisnis? Seperti itu Kak.
Apakah sudah jelas Kak Alvina? Oke, udah jelas. Oke, boleh dijawab Kak? Oh, oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya bisnis law tadi tuh kita bagi ke beberapa hal sih di SBM ITB. Kayak ada yang benar-benar kita belajar hukum yang ada pasal-pasal, tapi kayak karena kita pelaku bisnis, kita tuh nggak harus hafal pasal. Cuman kita tuh harus tahu nih apa yang diperbolehkan sama yang enggak dalam dunia bisnis kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka baca-baca itu kan banyak banget ya nemu pseudo ekonomi lah, terus ini kan itu kan kayak ada perdagangan gelap ini itu, nah itu kan nggak boleh ya. Nah itu diajari nih. Terus juga bisnis etik kita tuh lebih ke arah gimana sih nanti ketika di perusahaan tuh ada yang fraud gitu, kayak ada penipuan, kamu harus gimana nih cara handle itunya. Terus ketika juga ada misalkan kayak apa ya, kayak pegawaimu melakukan kesalahan kayak gitu tuh gimana cara handle-nya. Terus gimana ketika nanti tentang apa ya, misalkan hukum-hukum hak paten kayak gitu. Misalkan kalian bikin startup, terus logo dan lain dipatenin, dibikin hak paten gitu. Nah, kalian kan lebih ke arah harus tahu aja sebenarnya, nggak harus hafal sampai pasal-pasalnya kayak gitu. Jadi lebih ke arah biar bisnis kalian nanti maupun ketika aku kerja di perusahaan ini, aku tuh kayak tahu sebenarnya kita harus menjaga apa aja sih untuk bisnis ini tuh tetap berjalan kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Alvina atas jawabannya ya Kak. Oke, kemudian dari Kak Dini Putri, saya rasa ini pertanyaan ditujukan ke Kak Ika dan Kak Alvina ya. Untuk pertanyaan pertama, Kak Dini nanya, Kak di Menbis itu bakal banyak teorinya atau prakteknya Kak? Saya rasa Kak Ika bisa menjawab. Oke. Jadi kalau pengalaman saya ya, kalau kuliahnya itu lebih banyak materi. Kalau kuliahnya itu lebih banyak materi. Tapi nanti kita dikasih waktu juga untuk terjun atau mempelajari pelajaran-pelajaran gitu. Dan kita juga nanti biasanya kampus itu punya program gitu, kayak inkubasi bisnis gitu. Jadi kalau untuk praktek itu bebas, mau praktek, mau nggak praktek bebas. Nah, kalau bisa kita selama kuliah itu mulai bangun bisnis, mulai membuat bisnis gitu, misal buat apa ya, misal buat keripik singkong misalnya, buat keripik singkong kita buat nama brandingnya sendiri keripik singkong itu, nah kita berarti kan udah punya bisnis tuh pas hari ini gitu, sambil kuliah kayak gitu kan. Nah nanti itu kampus itu mengadakan program namanya inkubasi bisnis, di mana biasanya itu bekerja sama instansi-instansi yang ada di daerah tersebut, misalnya sama bank gitu, biasanya sama bank sih karena emang berkaitan dengan pemodalan gitu kan Kak. Jadi yang paling dukung banget biasanya bank-bank daerah kayak gitu, kayak Bank Jateng. Kalau kampus saya itu kerjasamanya sama Bank Jateng gitu kan. Nah nanti kita diundang gitu kan ke hotel kayak gitu. Nanti kita diajak pelatihan selama 2 atau 3 hari kayak gitu. Terus kita presentasi tentang bisnis kita di depan mereka. Habis itu kita dikasih tahu tuh cara untuk mendapatkan pemodalan kayak gitu. Nanti cara ngembangin bisnis kita tuh gimana. Jadi dibimbing gitu sama dosen kita, sama partnership kampus kita juga kayak gitu. Kayak gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ika atas jawabannya yang luar biasa. Barangkali dari Kak Alvina mau menambahkan Kak? Oke, thank you juga pertanyaannya. Mungkin kalau di SBM ITB sendiri malah kebalikannya nih sama tempat kuliahnya Kak Ika gitu. Nah, kalau di SBM ITB sendiri mostly banyakkan praktikalnya daripada teorinya. Sebenarnya hampir dibilang kita wajib ikut kelas teori juga yang di kelas auditorium. Jadi kelas auditorium itu kelas besar gitu. Di mana kita belajar bareng, isinya kayak 200 orang, kita belajar bareng dengerin profesor gitu-gitulah. Nah, bahkan kita juga sering banget dicampur sama kelas internasional gitu. Jadi di situ kita tambah-tambah lah kenalan di kelas auditorium itu. Nah, tapi kalau yang praktikal ini itu yang tadi dikelompokin. Jadi kita bener-bener tiba-tiba nih diacak di serandom itu sama SBM ITB, terus kita berkelompok di situ. Nah, mostly kuliahnya praktikal ya, kayak misalkan nih kita pengen bikin case tentang environment management system, jadi kayak gimana cara kita mengatasi limbahnya Bio Farma gitu. Nah nanti ya udah ada beberapa tim yang dikirim ke Bio Farma, terus ada beberapa tim yang dikirim ke Kalbe Farma kayak gitu. Jadi kayak
tergantung bisnisnya. Terus kayak misalkan kita belajar tentang desain. Jadi desain engineering to bisnis kayak gitu-gitu. Nanti juga diputar nih, ada yang belajar ke Google kayak gitu. Terus ada yang belajar ke misalkan teknologi yang dipakai di pertambangan, kita belajar ke Pertamina kayak gitu. Jadi depend kita dapat case-nya apa, terus ditempatin di perusahaan mana kayak gitu. Jadi kayak mostly praktikal sih. Jadi kalau sekalian mau jalan-jalan, misalnya kayak masuk kantor Google kan kayak susah ya, kayak nggak bisa semua orang tuh masuk sana. Jadi kayak waktu itu cukup seneng juga nih bisa masuk sana sekalian jalan-jalan kayak gitu. Cuman nggak mulu-mulu di perusahaan, banyak banget yang kita case-nya berbentuk game kayak yang tadi aku cerita. Kayak kita tuh game yang melibatkan jalan-jalan di Kota Bandung untuk nemuin clue-cluenya kayak gitu. Terus kadang juga kita ada satu mata kuliah yang campur sama anak teknik, namanya Engineering Design, Introduction to Engineering Design tadi lah. Nah itu kayak kita belajar ya sama anak teknik, terus nanti mereka biasanya yang ngide tentang teknologinya, terus kita yang riset market kayak maksudnya bisa nggak ya dipakai di pasar gitu ini idenya kayak gitu. Terus kita belajar bareng mix sama anak teknik gitu. Bisa dan tekniknya pun kita dipasang-pasangin kayak misalkan waktu itu kalau aku sering bangetnya itu sama anak elektro sama mesin kayak gitu, dan bisa di mix. Ada yang ketemu anak pertambangan, berarti mereka lebih ke bikin teknologi yang dipakai di mining. Terus misalkan ada yang ketemunya sama anak teknologi hayati, mikrobiologi kayak gitu. Jadi kayak ada mata kuliah yang emang mix kayak gitu. Jadi kalau ditanya kuliahnya mostly gimana, mostly praktikal sih. Bahkan waktu itu kita juga ada beberapa hal yang langsung kayak kita tuh ada yang manajemen konflik cross country gitu. Nah, waktu itu kan aku sebelum corona ya. Jadi kayak waktu itu benar-benar kita dikasih budget untuk ke luar negeri gitu. Kayak misalkan kita bisa milih ke Singapura, kita ada yang ke Filipina kayak gitu-gitu untuk menyelesaikan case ikut belajar case multicultural konflik politik gitu kayak di sana. Ada yang matkul-matkul kayak gitu juga. Jadi bebas lah milih kayak gimana, tapi mostly praktikal gitu sih Kak. Oke, baik. Menarik sekali ya Kak Elvina, ternyata di ITB dan juga di Unsik gitu ya Kak. Dan untuk Kak Dini Putri, kalau masih bingung, nanti kalau misal Kak Dini Putri pengen teori bisa ke Unsik. Kalau misal kakaknya fokus sama yang praktek bisa ke ITB. Gitu ya Kak. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Kevin. Oke, Kak Kevin tanya ke, saya rasa ini pertanyaan untuk Kak Ika dan Kak Alvina juga ya. Kak mau tanya, persiapan apa saja sih yang kakak lakukan? Lalu kenapa kok kakak akhirnya memantapkan hati di pilihan masing-masing? Seperti itu. Dari Kak Ika, bisa dijawab duluan? Jadi ini ya Kak, aslinya sebetulnya pilihan saya itu jadi awalnya itu UGM kan, terus kebetulan saya ikutnya SBMPTN gitu kan, karena emang sekolah jurusan saya itu emang kayak dicetak untuk ke luar negeri gitu. Jadi untuk SNMPTN itu ditutup, maksudnya kita nggak bisa ikut SNMPTN karena emang jurusannya bahasa dan kayak jalurnya itu ke luar negeri gitu. Sedangkan pas itu saya mau kuliahnya di Indonesia gitu kan, jadi terpaksa harus ikut SBMPTN nih gitu. Mau gimana lagi harus SBMPTN gitu. Nah, terus saya ikut SBMPTN tapi tidak lolos gitu. Nah, terus mau ikut ujian mandirinya itu malah ketinggalan tanggal gitu kan. Jadi hari ini ditutup, besoknya saya baru mau daftar gitu. Akhirnya ya udahlah, akhirnya saya daftar di Unsik. Nah, kalau di Unsik sendiri itu gampang gitu kan, karena Universitas Sains Al-Quran. Jadi yang ditonjolkan itu aslinya keilmuan Al-Qurannya gitu. Jadi kita nggak cuma belajar materi-materi kuliah, tapi kita juga bisa belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran kayak gitu. Kalau di Unsik, karena itu universitas swasta gitu ya Kak. Dan unggulannya itu sebenarnya di itunya sih, di Al-Qurannya gitu. Jadi untuk masuk Universitas Sains Al-Quran itu sangat mudah. Kita cuma tes tertulis, habis itu tes wawancara, dan pasti masuknya. Itu pasti masuknya. Cuma untuk pembagian kelasnya gitu kan. Kita mau masuk, kalau saya dulu kebetulan karena saya masuknya itu gelombang 3 agak akhir gitu kan, jadi
saya masuk kelas manajemen 3 gitu. Jadi pakainya kelas manajemen 1, manajemen 3, manajemen 2, manajemen 3, manajemen 4, manajemen 5 kayak gitu. Kelasnya kayak gitu. Oke, baik. Ternyata Kak Ika punya banyak cerita ya, Kak. Kenapa kok akhirnya mematapkan diri di Unsik gitu ya, Kak. Oke, dari Kak Alvina barangkali bisa menambahkan, Kak. Oh, oke. Thank you juga pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalkan kenapa waktu itu memantapkan diri ke ITB. Jadi sebenarnya agak ceritanya agak lucu sih. Jadi waktu itu kan aku dari social science ya, dari IPS. Nah, dulu waktu aku SMA, orang-orang tuh kayak pada bilang nggak ada anak IPS yang bisa masuk ITB kayak gitu. Nah, gara-gara dicap kayak gitu bertahun-tahun, dan itu emang benar sih. Maksudnya bukan mitos, tapi itu memang benar. Nggak ada anak IPS yang bisa masuk ITB kayak gitu kan. Nah, kayak yang selalu masuk ITB itu pasti anak-anak OSN yang kayak menang-menang OSN kayak gitu-gitu, atau kena kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya kayak waktu itu tuh aku tingkat pertama, maksudnya SMA kelas 1, kelas 2 itu aku mau masuk jurusan hukum. Jadi dulu cita-citaku jadi jaksa. Kayak udah mantep banget pengen jadi jaksa, dan kayak waktu itu aku juga ikut lomba-lombanya itu belum yang bisnis plan gitu, masih ikut lomba itu yang debat, terus kayak ya lebih ke arah kayak gitu-gitulah. Jadi emang dulu pengen banget nih di hukum gitu. Terus gara-gara nih dicap kayak seolah-olah kok mengisyaratkan kalau anak IPS tuh jelek banget ya gitu kan, kayak nggak ada anak IPS yang bisa masuk ITB kayak gitu. Soalnya nggak ada, aku mau masuk ITB deh. Aku pokoknya harus masuk ITB, mau nggak mau aku mau masuk ITB kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya aku udah nggak mikir bisa lolos SNMPTN. Jadi setelah aku mendeklarasi itu, aku pengen masuk ITB gitu kan. Nah, akhirnya aku bener-bener prepare banget nih sama yang namanya SBMPTN. Jadi aku tuh dulu lumayan mati-matian sih belajar SBMPTN-nya. Bener-bener mati-matian. Jadi kayak aku sering nggak masuk sekolah untuk belajar SBMPTN. Jadi kayak kenapa ya? Karena aku ngerasa di sekolah tuh kadang nggak efektif untuk belajar SBMPTN kan. Jadi aku waktu itu sering memilih untuk minta bolos sekolah, izin sakit, izin itu untuk ke bimbelku. Jadi kayak aku belajar di sana sendiri kayak gitu-gitu. Terus aku juga pagi itu aku biasanya, aku tuh tipsnya tuh pagi tuh pokoknya aku tuh nggak bisa ya kalau di jadwal jam sekian, jam sekian, jam sekian tuh nggak bisa. Cuman kalau aku dulu belajarnya itu satu satu hari pokoknya satu paket gitu. Nah, gimana caranya aku menyelesaikan satu paket itu terserah aku. Kayak misalkan ya aku bangun kepagian gitu. Kayak misalnya aku bangun jam 4 kan, itu kepagian kan. Nah, di situ aku ngerjain dikit. Terus nanti pulang sekolah ngerjain lagi, terus nanti pas les ngerjain lagi, terus malam mau tidur ngerjain lagi, atau sebaliknya. Kalau misalkan aku bangun kesiangan, berarti aku harus tidur lebih lama lagi untuk kerjain soal itu, kayak gitu-gitu. Terus dulu tuh aku saking pengennya masuk ITB, kan waktu itu yang bisa dimasukin jalur IPS tuh cuma SBM doang kan. Nah, akhirnya aku pas SNMPTN itu cuma milih satu univ. Jadi benar-benar cuma SBM ITB doang gitu. Nah, gara-gara itu makanya aku udah pesimis gitu. Aku nggak mungkin lolos SNMPTN gitu. Kenapa? Karena aku sendiri bukan ranking 3 besar kelas, kayak aku 10 besar tapi bukan kayak yang 5 besar atau 3 besar gitu kan. Sementara anak-anak IP yang masuk ITB itu benar-benar yang kayak 3 besar, ranking 1 2, ranking 1 2 kayak gitu-gitu. Terus ya udah aku udah pesimis yang namanya SNMPTN. Nah, tapi gara-gara nih aku udah prepare banget, se-prepare banget itu untuk SBMPTN, pokoknya skorku tuh udah sampai buat trio tuh udah lolos berkali-kali untuk ke SBM ITB. Jadi aku bener-bener udah kayak se-confident itu untuk kok kalau aku berjuang di ujian tertulis pun aku siap kok, udah sampai di titik kayak gitu. Karena aku udah emang mati-matian belajarnya kayak gitu. Kayak aku tiap hari tuh harus bikin target untuk naik 1% dari sebelumnya kayak gitu. Nah, terus akhirnya pas aku pengumuman SNM tuh lolos kan. Ya udah kayak tiba-tiba kayak wah, gila sih. Kayak aku ngerasa dari hasil usaha keras kemarin-kemarin tuh terjawab gitu dari SNMPTN. Meskipun aku nggak berjuang lewat ujian tulis, tapi ya menurutku itu jawaban dari belajarku kemarin kayak gitu. Jadi itu sih ceritaku pas aku masuk SBM ITB. Jadi komitmen awal tuh gara-gara dicap anak IPS nggak ada yang bisa masuk ke teknik ITB gitu. Itu benar-benar yang mengubah hidupku sampai sekarang, bahkan udah sampai kerja gitu. Karena dari kecil aku kayak pengen jadi jaksa gitu. Oke, berarti makasih juga pertanyaannya, jawabannya dari Kak Alvina. Jadi kuncinya teman-teman adalah pantang menyerah. Oke? Kalau misal ingin mencapai impian, harus pantang menyerah.
Oke, karena masih ada waktu sisa, ini ada pertanyaan terakhir ya dari Kak Faisal Lubis. Kak Faisal Lubis, bentar. Oke, pertanyaan dari Kak Faisal Lubis. Pertanyaannya adalah, prospek jurusan manajemen bisnis di lingkungan PNS itu seperti apa dan apakah dibutuhkan? Dari Kak Alvina dulu kali ya. Bisa dijawab, Kak? Oke, boleh. Sebenarnya kalau lingkungan PNS, sebenarnya kalau ini ya, ngelihat rata-rata teman-teman di SBM ITB itu jarang yang mau kerja jadi PNS. Jadi kayak mereka tuh mostly rata-rata pengennya ke Big Four, kalau nggak ke startup, karena emang vibe-nya itu vibe startup banget kalau di SBM ITB. Kayak kenapa? Karena orang-orang setelah lulus dari SBM ITB itu mereka itu tipe-tipe orang yang pengen dikasih bukan tantangan, tapi kayak ngerasa ketika aku bekerja aku harus menghasilkan sesuatu. Jadi orang-orang tuh kayak gitu, karena kan kita belajarnya ngerjain proyek gitu kan. Jadi waktu itu kan aku juga di BUMN, terus aku tuh kayak ngerasa kok aku ada sama nggak ada bisnisnya jalan ya, kok kayaknya maksudnya kayak aku tuh sebenarnya berimpact gak sih ketika aku kerja tuh kayak gitu. Terus ujung-ujungnya aku pindah ke startup tuh karena berpikir kayak gitu. Nah, kalau prospek di jurusan di dunia PNS sendiri nggak banyak, jujur. Nggak banyak karena bukan nggak keterima ya, tapi karena jarang ada yang berminat ke PNS gitu. Tapi kalau peluang kerjanya itu ada. Karena dulu first career aku di Kominfo, tapi bukan PNS, kayak pegawai proyek pemerintah gitu. Tapi kayak secara salary, tunjangan tuh mirip, tapi aku cuma kerja di sana 2 minggu. Karena aku punya kepribadian yang suka membuat sesuatu gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan tadi aku bilang banyak nggak sih Kak di sana, dikit kalau di SBM ITB. Terus kalau kamu cari cutting-cutting juga itu dikit gitu. Tapi kalau kamu misal nih mau sharing, mau nanya yang masuk Deloitte, terus mau nanya mau masuk McKinsey atau yang masuk ke Unilever gitu, mostly malah banyak gitu. Tapi kalau misalkan di PNS jujur banget susah cari cutting. Kayak waktu itu aku bisa tiba-tiba dapat di Kominfo itu juga gara-gara aku kayak cari loker sendiri tuh bener-bener jelajah, bener-bener kayak sampai kemana-mana gitu, tiba-tiba kayak apply Kominfo, terus ya udah dapet di situ. Jadi agak jauh sebenarnya kalau kalian pengen, misalnya kalian cita-citanya jadi PNS terus masuk SBM ITB itu menurutku nggak usah masuk SBM ITB sih. Kenapa? Karena kalian bakal kesulitan cari teman sharing, terus nyari teman cari teman untuk berjuang lolos CPNS itu jarang. Tapi kalau kalian nih pengen nyari pengen nih kerja di startup atau kerja di BUMN atau di perusahaan-perusahaan multinasional company, SBM ITB itu lebih cocok. Kenapa? Karena kayak kalian bakal belajar bahasa Inggris bersama, karena kan mostly interview pakai bahasa Inggris. Nah, itu kayak dari kalian yang karena sering latihan sama teman kayak gitu. Terus juga profil-profil project-project yang ada di SBM ITB itu benar-benar CV-nya itu nanti jadi bagus untuk masuk ke startup gitu. Kenapa? Karena kalian menyelesaikan masalah kayak gitu terus. Gitu sih. Jadi kayak saran aku kalau misalkan kedepannya kamu pengen jadi PNS, jangan masuk SBM ITB. Jadi lebih baik masuk manajemen di universitas-universitas lain kayak gitu. Itu saran dari aku biar gak salah langkah gitu. Oke, terima kasih Kak Alvina atas jawabannya ya Kak. Dari Kak Ika, barangkali mau menambahkan Kak? Oke, jadi kalau saya lihat alumni Unsik sendiri itu beragam ya Kak. Jadi ada di mana-mana gitu. Ada yang PNS juga, di pegawai pemerintah juga ada. Ada juga yang kerja di kayak PT-PT gitu, juga ada. Yang jadi manajer juga ada, tapi ya PT-PT masih kecil-kecil sih. Kayak produksi teh kayak gitu. Kan kalau Wonosobo kan pegunungan gitu kan Kak. Jadi ada banyak kebun teh kayak gitu kan. Jadi kayak PT-PT yang produksi teh kayak gitu. Terus ada juga yang kebanyakan nih, kalau kebanyakan itu bangun bisnis sendiri sih kebanyakan. Jadi pada suka bikin merek sendiri gitu. Kayak misal nih, mie ongklok gitu kan. Mie ongklok itu punya Wonosobo kan khasnya. Nah, itu kan mie ongklok itu kan kayak mie ayam gitu, tapi beda sih mie-nya sama kaldunya itu beda. Ada tuh alumni Unsik, kakak kelas saya, bikin mie ongklok instan gitu. Nah, ini untuk memfasilitasi teman-teman yang kangen sama mie ongklok tapi mungkin
jaraknya tuh jauh, nggak bisa ke Wonosobo, jadi bisa tuh beli mie ongklok instan kayak gitu. Karena juga bisa disimpan juga gitu kan, lama gitu kan, berbulan-bulan juga bisa gitu. Nah itu foundernya itu kelas saya itu yang punya mie ongklok instan itu. Jadi kalau kalian lihat tuh ada produk mie ongklok instan, nah itu foundernya alumni Unsik itu. Ada juga yang bikin merek itu susu gitu. Jadi orang tuanya itu punya peternakan, terus dia ngembangin bikin merek susu botolan gitu, kemasan-kemasan gitu, dibikin branding kayak gitu. Jadi kebanyakan kayak gitu sih Kak. Kebanyakan kayak buka-buka merek-merek sendiri gitu, bisnis sendiri kayak gitu. Dan itu pas saya nanya itu keuntungannya juga lumayan nih gitu. Katanya lumayan banget gitu. Terus kalau perbankan juga ada, jadi ada perbankan ada, di PT ada, di instansi pemerintah ada. Dan kebanyakan itu bangun bisnis sendiri, merek sendiri gitu. Oke, ya, makasih Kak Ika atas jawabannya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk manajemen bisnis, saran dari Kak Alvina dan Kak Ika membuat bisnis sendiri atau join ke startup gitu ya teman-teman. Oke, karena pertanyaannya cukup banyak, tapi karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menjawab semuanya ya teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman Sorry, aku Oh mau ya? nambahin dikit boleh nggak? Oh, boleh Paling Kak. bentar, 30 Boleh. detik paling. Ya. Mungkin dulu waktu kayak awal aku mau memutuskan mau berkarir gimana itu pasti ada kebimbangan kayak pasti kayak di sekitar kita, orang tua kita tuh banyak yang berpikir PNS tuh paling bagus gitu kan. Nah, cuman ketika aku masuk di SBM ITB itu kayak aku melihat banyak dimensi di situ. Terus kayak misalkan nih kerja di startup atau misalkan di perusahaan-perusahaan multinasional itu kita bukan nggak safety ya. Kadang kan berpikir PNS tuh lebih safety dari semua-muanya kan. Tapi faktanya nih kerja di startup pun itu sekarang tuh status kepegawaiannya itu juga permanen, bukan kontrak-kontrak gitu. Jadi mau kerja di startup, mau di multinational company kayak itu pun status kerjanya itu bakal permanen juga gitu, dan itu pun pasti safety. Jadi di mana ketika kayak kalian mau mutasi kayak gitu tuh pun bisa gitu pindah ke daerah masing-masing gitu juga bisa. Terus misalkan nih kalian tuh juga nggak akan dipecat semena-mena. Kenapa? Karena statusnya itu udah permanen. Jadi kayak di mana permanen itu ketika perusahaan mecat dia tuh harus ngasih pesangon kayak gitu kan. Jadi bukan nggak safety ya kalau misalkan berkarir di startup kayak gitu. Aku kayak cuma mau ngelurusin itu karena waktu SMA pun aku belum tahu nih tentang hal-hal kayak begini kayak gitu. Oke, makasih Kak Alvina atas tambahannya. Dan bisa dikatakan saya juga setuju sih sama Kak Alvina. Oke, buat teman-teman karena keterbatasan waktu jadi mohon maaf tidak bisa menjawab semua. Nah, kalau misal teman-teman mau tanya lebih lanjut, nanti bisa tanya ke Kak Ika ataupun Kak Alvina secara PC langsung ke kakak-kakaknya. Oke? Dari kampusku silakan next. Nah, kalau buat teman-teman yang kira-kira pingin tanya lebih lanjut atau lebih dalam tentang jurusan-jurusan manajemen bisnis dan SBM ataupun jurusan lainnya, bisa banget loh ikut program dari kampusku yaitu adalah konsultasi jurusan. Nah, di sini teman-teman bakal mengetahui lebih lanjut tentang jurusan-jurusan yang teman-teman ingin kepoin. Gak hanya tentang permukaan yang kami jelaskan di webinar ini, tapi jauh lebih mendalam seperti info beasiswa ataupun prospek atau karir jurusan secara lebih detail dan juga mata kuliah yang detail dan juga kegiatan magang KKN ataupun kegiatan belajar mengajar di jurusan tersebut secara detail. Dan juga kami akan membantu teman-teman yang ingin kepoin silabus dari jurusan-jurusan yang teman-teman inginkan. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya sepuasnya dan juga mendapatkan benefit-benefit tadi, bisa banget loh mencoba konsultasi di kampusku. Dan bulan ini kami akan memberikan promo khusus buat teman-teman yang ada di sini saja, di mana yang harga awalnya 70.000 menjadi 35.000, yaitu adalah diskon 50%. Nah, buat teman-teman yang kira-kira ingin mendaftarkan bisa daftar di link yang ada di slide ini ataupun
di link yang ada di bio Instagram kampusku. Kalau misalnya teman-teman masih bingung atau mau tanya lainnya, bisa banget WA ataupun DM ke kampusku. Begitu teman-teman. Next. Nah, ini list jurusan kami. Jadi kami punya 20-an jurusan. Dari yang paling umum sampai yang paling spesifik kami ada semua. Nah, buat teman-teman yang ingin konsultasi jurusannya, silakan memilih salah satu dari yang ada di sini. Begitu teman-teman. Next. Nah, seperti yang saya sampaikan, bahwa teman-teman yang mendapatkan sertifikat adalah yang mengikuti kegiatan webinar ini dan juga mengisi feedback. Jadi buat teman-teman kira-kira bisa mengisi feedback yang ada di sini, linknya sudah ada di sini. Dan setelah ini kami akan mengumumkan pemenang dari door prize kami. Seperti itu. Untuk waktunya adalah 5 menit. Silakan buat teman-teman untuk mengisi feedback. Oke, baik. Untuk waktunya sudah selesai dan selanjutnya akan ada pengumuman untuk pemenang door prize, di mana door prize-nya adalah konsultasi gratis bersama dengan kampusku. Jadi teman-teman yang nanti menang bisa mendapatkan konsultasi gratis bersama dengan kampusku. Nanti bisa memilih salah satu jurusan yang ada di list yang tadi kami sudah berikan ya. Nah, untuk pemenangnya kami juga sudah berdiskusi dengan pemateri dan juga panitia dari kampusku dari webinar. Untuk pemenangnya adalah jeng. Pemenangnya adalah Kak Dini Putri. Oke, Kak Dini Putri nanti minta tolong untuk konfirmasi ya ke WA dari kampusku ataupun DM dari kampusku untuk klaim hadiahnya. Begitu. Nah, barangkali nih dari Kak Ika atau Kak Elvina ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin dari Kak Ika. Oke, jadi gini ya. Jadi kalau menurut saya selama kuliah itu kesimpulan dari kuliah itu apa sih gitu kan? Jadi kuliah itu aslinya sama sih ya Kak. Maksudnya kita tuh belajar gitu, belajar keilmuan gitu. Nah,
eh, justru yang lebih penting itu kita belajar di luar kuliahnya itu. Maksudnya kuliah itu kayak misal nih kita mau jadi dosen berarti kan otomatis harus linear S1 S2-nya gitu, satu jurusannya linear gitu. Tapi yang paling tukar diri kita, maksudnya kita bisa di mana gitu tuh ya kita belajar di luar kampusnya itu. Maksudnya kita emang harus mengupgrade di lebih gitu, nggak cuma di kampus aja gitu. Bisa aja nih misal saya manajemen bisnis nih, bisa aja saya terus pendidikan itu juga bisa, atau misal jurusan fisika misal, tapi dia kerja di perusahaan juga bisa aja gitu, atau mungkin yang pendidikan nanti buka bisnis juga bisa aja gitu. Jadi yang penting itu semangat kita untuk belajar, untuk mencari ilmu gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ika atas pesan-pesan buat teman-teman. Bisa diingat ya. Jadi teman-teman harus punya tujuan gitu ya teman-teman. Dari Kak Alvina barangkali ada tambahan Kak? Oh, oke. Mungkin kalau dari aku jalanin aja sih. Gimana ya, kayak dengan jalanin aja, kayak maksudnya kayak kalian tuh nggak terbatas sama apa yang kalian plan gitu. Kalau dari aku waktu itu aku cuma pengen kuliah, lulus kerja gitu kan. Cuman gara-gara aku jalanin aja tadi, kayak aku tiba-tiba punya teman-teman yang ketemu anak-anak teknik, terus kayak kita bisa lomba kayak gitu. Jadi kayak menurutmu itu menarik, cobain gitu. Jadi karena masih muda nih, kayak karena masih muda, ketemu apapun di depan matamu yang menurutmu menarik, ya udah cobain gitu. Kayak jangan yang kayak nanti takut ini karena kayak maksudnya secara finansial kalian nggak rugi kan, jadi kayak cuman rugi waktu sama tenaga gitu. Kalau aku mah tipe-tipe yang ketika ada sesuatu yang menurutku menarik, aku cobain. Kayak dulu aku juga cobain nih lomba yang L'Oreal kayak gitu-gitu yang di luar negeri, tapi ujungnya kayak ya udah nggak lolos, ya udah gitu. Tapi kayak di situ aku kayak udah nyobain jadi nggak nyesel kemudian. Terus waktu itu aku mau ke pas aku lulus juga, sebelum aku lulus kan aku udah selesai sidang, terus kayak mau kerja juga. Di situ aku juga cobain dulu nih, ya udah aku cobain BUMN dulu deh nurut kata orang tua gitu. Terus ketika aku sekarang kok aku kayaknya pengen membuat sesuatu yang bisa dipakai sama perusahaan, terus aku masuk ke startup dan jadi cobain gitu. Dan aku sekarang malah stay di sini lumayan gitu, udah permanen juga. Jadi kayak menurutku yang menurutku menarik cobain biar gak nyesel, tapi jangan kebablasan juga gitu, jangan kayak yang nggak penting cobainnya. Jadi ketika itu tuh kesempatan yang bagus, terus yang impact-nya gede, ya udah dicobain dan berharap kayak dapet jalan atau dapet karir path dari situ gitu. Jadi chill aja sih kuliah, yang penting nikmati prosesnya. Oke, baik. Berarti yakin pada diri sendiri dan hadapi saja yang ada di depan yang menurut teman-teman menarik, dan juga yakin dan juga jangan takut untuk mencoba gitu ya Kak ya. Oke. Jadi dari webinar kali ini sudah selesai teman-teman semua, dan terima kasih ya untuk Kak Ika dan juga Kak Alvina atas pemaparan materinya pada hari ini sehingga seluruhnya bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Oke, jadi untuk webinar kali ini sudah dapat kami cukupi, dan buat Kak Deni Putri jangan lupa ya untuk menghubungi kami gitu untuk klaim hadiahnya. Oke, see you teman-teman untuk ke webinar selanjutnya. Terima kasih.